Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di provinsi manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back. Selamat datang kembali di ruang kecil kita ini. Tempat di mana kamu diizinkan untuk benar-benar hadir di sini di momen ini, saat ini, sekarang. Anyway, hari ini aku mau ajak kamu deep dive ke suatu yang mind blowing banget tentang hidup kita semua. Tema kita hari ini adalah cara hapus perasaan dan kembali pegang kendali atas semuanya. Sound simple, right? Tapi seriously, it's gonna be life changing kalau kamu benar-benar mendengarkannya sampai selesai. Actually, aku mau mulai dengan sebuah cerita nyata, true story tentang sahabat kita, ya kita sebut saja namanya Ginger. Ginger ini teman yang honestly kadang terlalu baik menurutku buat orang-orang yang bahkan gak ngerti caranya menghargai. But guess what? That's actually what happened. Ginger pernah jatuh di titik terendah dalam hidupnya. Bukan cuma karena orang lain, tapi karena dia sendiri lupa. Dia lupa pegang kendali atas perasaannya. Dia terlalu sibuk untuk nyenengin orang lain. Dia terlalu sibuk membahagiakan orang lain, bahwa dirinya sendiri itu juga butuh untuk disayangi. Dia lupa untuk menyayangi dan memperhatikan dirinya sendiri. And plot twist, semua berubah waktu dia sadar satu hal penting. I deserve to be free. Yap, bebas dari segala drama, bebas dari semua luka lama, bebas dari pengharapan atau ekspektasi orang lain yang beratnya kadang mind blowing. I want you to remember, kadang yang bikin kita stuck itu bukan situasi, bukan juga orang lain, but whatever alasan yang kita pikirkan, at the end of the day, it's about bagaimana kita memilih untuk merasa. Iya, bagaimana kita memilih untuk merasa. And sometimes hal-hal terasa gak adil. Kadang kita kecewa, kadang kita merasa capek banget, kadang kita merasa marah. And unfortunately, hidup gak pernah janji buat selalu mudah. Hidup itu gak pernah menjanjikan untuk semuanya mulus. But miracle happen ketika kamu berani melepaskan. Ketika kamu izinin dirimu hadir sepenuhnya dengan penuh kesadaran di sini, saat ini, sekarang. And by the way, Ginger butuh waktu yang lama. Waktu itu gak singkat untuk ngertiin semua itu. Dia jatuh, tersungkur, dia bangkit, kemudian jatuh lagi dan bangkit lagi. Tapi finally, dia sadar satu prinsip emas, a golden principle. As long as kamu punya dirimu sendiri, kamu gak pernah benar-benar kalah. Trust me, perubahan itu bukan soal cepet-cepetan. It's alright kalau kamu belum merasa kuat hari ini. Gak apa-apa banget jika kamu belum merasa tegar hari ini. Even though kadang rasanya pengen nyerah. Tapi remember, you are stronger than you think. And hopefully setelah ini, setelah kita ngobrol hari ini, kamu bisa mulai create a new chapter dalam hidup kamu sendiri. Sebuah episode bab baru di mana kamu gak cuma bertahan, tapi kamu juga terus berkembang. Kamu memegang kendali penuh atas segala emosi kamu. Kamu memegang kendali penuh atas hubunganmu dan atas hidup kamu sepenuhnya dengan penuh kesadaran. So stay kind, karena dunia ini
butuh lebih banyak hati yang berani tetap lembut bahkan setelah disakiti. Ya, tetap jadi orang baik karena dunia ini butuh lebih banyak hati yang berani tetap lembut dan tetap jadi orang baik bahkan setelah dilukai. So, let's deep dive once again bareng aku. Let's talk about bagaimana caranya hapus perasaan yang mengikat kamu dan kembali pegang kendali penuh atas segalanya. Because you deserve a life that's peaceful, powerful, and authentically yours. So, I'm proud of you, and seriously, let's begin a story about our friend Ginger. Seperti namanya yang unik, Ginger, namanya manis, tapi hidupnya penuh rasa pahit, penuh rasa asem, bahkan getir. Dia perempuan yang kelihatannya kuat, mandiri, tapi punya senyum paling menenangkan sejagat raya ini. But actually, dia menyimpan begitu banyak luka yang bahkan gak bisa diceritain ke siapa-siapa, even not to me, until one day plot twist happen. Anyway, Ginger ini orangnya giving banget, always there for everyone. Bahkan ketika dia sendiri lagi goyah, dia tetap berusaha jadi tiang buat orang lain. Seriously, dia tipe yang bakal ngingetin kamu buat makan. Dia tipe yang jaga banget. Padahal dia sendiri sudah beberapa hari dia hidup pakai kopi plus air mata. I mean, who even live like that? Dia menjalin hubungan dengan seseorang selama hampir beberapa tahun. Ya mungkin adalah 4 tahun. Let's call him D. D bukan datang kayak jawaban doa-doa. Dia datang kayak jawaban doa sebagian orang. Dia baik, dia pengertian, dia penuh karismatik, dia penuh perhatian. In the beginning, it felt like a miracle happen. But guess what? Setahun pertama, heaven. Setahun pertama seperti layaknya di surga. 2 tahun, Ginger mulai merasa dia kehilangan dirinya. Dia mulai ada rasa-rasa tertekan. Tahun yang ketiga, dia mulai diam. Dia mulai menahan segala tekanan dan dia pura-pura happy and pura-pura kuat. And then finally tahun keempat. Sudah menginjak di tahun keempat and game over. Because sometimes kita terlalu sibuk mencintai seseorang. Sometimes kita terlalu sibuk membahagiakan orang sampai lupa mencintai diri kita sendiri. And Ginger was that kind of person. Unfortunately, cinta itu gak sehat. Dia mulai mengatur segalanya. Dia mulai ngatur-ngatur semuanya. Ginger gak bisa ketemu dengan teman-temannya. Ginger gak bisa punya waktu bahkan untuk dirinya sendiri. Gak boleh nangis, gak boleh kelihatan lemah, gak boleh marah, gak boleh beda pendapat dengan Dee. Dan Ginger, she obeyed. Why? Because she thought that was love supposed to be. But seriously, that's not love, that's control. Until finally, suatu malam, dia duduk di pojok kamarnya, nyender ke dinding sambil sesenggukan peluk bantal. Dan dia bisik pelan-pelan, aku gak bahagia. Aku bahkan gak tahu siapa aku sekarang. Dan aku harus patuh sama dia. That's when the magic start. That night, she broke. But plot twist, sometimes ketika kita pecah, justru itulah awal kita utuh kembali. Dia mulai journaling lagi. Ginger sudah mulai journaling lagi. Dia mulai bilang tidak.
untuk hal-hal yang menyakitkan. Dia sudah mulai punya kekuatan untuk bilang tidak untuk hal-hal yang melukainya. Dia mulai buka suara. Dia bahkan bilang ke Dee, "Aku mencintaimu, tapi aku lebih butuh mencintai diriku sendiri sekarang." I mean, Ginger doing that. Trust me, I cried when she told me because she was the most powerful. I deserve to be free. Moment I've ever heard from her. Yeah, really, trust me. I cried when she told me because that was the most powerful. I deserve to be free. Moment I've ever heard from her, from Ginger. Cinta gak seharusnya bikin kamu hilang arah. Ya, sekali lagi, cinta gak seharusnya bikin kamu hilang arah. Kalau hubungan bikin kamu menjauh dari diri kamu sendiri, itu bukanlah hubungan. Itu adalah penjara yang kamu hias pakai kata-kata cinta. Itu adalah belenggu yang kamu hiasi dengan kata-kata sayang. Kamu boleh kecewa, tapi jangan lupa untuk bangkit kembali. Kecewa bukan akhir dunia. It just a reminder that sometimes need to change. Pegang kendali atas perasaan kamu sendiri. Jangan kasih orang lain remote control buat atur mood kamu hari ini atau seterusnya. Karena yang berhak dan yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu sendiri adalah diri kamu, bukan orang lain. Jangan titipkan remote control di tangan orang lain, sehingga dia yang mengatur mood kamu mesti happy atau mesti sedih. Ya, that's was Ginger taught me something. Lalu bagaimana cara menghapus perasaan yang menahan kita? Here's that Ginger taught us a lesson. So, izinkan dirimu untuk merasa. Jangan kamu pura-pura kuat sedangkan di dalamnya kamu sedang tertekan. Jangan pura-pura. Izinkan dirimu, feel it. Nama perasaannya. Rasa apa itu? Entah rasa sedih, entah rasa kecewa, entah rasa tertekan, rasa marah. Rasain sepenuhnya. Jangan ditolak. Terima semuanya sampai selesai. Kemudian tulis biar keluar. Tuliskan semuanya bila perlu, bahkan yang kelihatan sepele sekalipun. Aku kecewa dia gak pernah dengerin aku. Misalkan seperti itu. Tulis aja di jurnal pribadi kamu. Aku capek harus selalu jadi orang yang ngertiin. Misalkan kamu tulis seperti itu. Nah, semua itu sah. Daripada kamu curhat, kamu berbicara kepada orang lain yang belum tentu dia amanah. Lebih baik kamu menulis jurnal, menulis diary pribadi kamu. Tulisin semua untuk menuangkan segala rasa itu. Sebab rasa itu perlu untuk dikeluarkan. Ya, kemudian put boundaries. Tidak semua orang pantas punya akses ke kamu. Ya, ini ingat-ingat, enggak semua orang pantas punya akses ke pribadi kamu. Bahkan yang pernah kamu cinta sekalipun, bahkan yang pernah kamu puja dan pernah kagumi sekalipun. Pilih healing yang kamu suka. Pilih penyembuhan. Healing itu bukan berarti jalan-jalan aja ya. Healing itu artinya cure, menyembuhkan. Ya, pilih cara penyembuhan yang kamu suka. Misalkan kamu suka journaling, atau kamu suka dengan meditasi seperti yang saya lakukan, atau kamu suka olahraga kecil, olahraga sederhana, atau ngobrol sama diri kamu sendiri di depan cermin. Ingat ya, sebab jika kamu ngobrol atau curhat dengan orang lain, belum tentu manusia itu amanah. So, jangan lakukan itu. Lebih baik kamu ngobrol sama diri kamu sendiri di depan cermin. Whatever works for you and you go for it. Ya, apapun yang membuat kamu nyaman, kamu lakukan itu. Dan terakhir, gimana caranya membangun hubungan yang berkualitas? Gimana? Jadi utuh dulu, baru nyambung. Jangan cari orang buat ngelengkapin kamu.
Kamu itu bukan puzzle yang hilang bagian. You are already whole. Kamu jangan mencari orang untuk ngelengkapin kekosongan kamu. Kamu itu sudah utuh, sudah sempurna seperti seapa adanya. Kemudian transparansi itu adalah kunci. Ngobrol, jujur, tanpa takut kehilangan. Jika kamu punya hubungan, tidak ada secret di situ. Tidak ada sesuatu yang harus disembunyikan ataupun dirahasiakan. Namanya transparan. Transparansi itu merupakan kunci. Jadi apapun mesti ngobrol dengan jujur, tanpa takut kehilangan. Karena kalau kamu harus selalu pura-pura biar diterima, itu namanya bukan cinta. Itu adalah kontrak palsu dalam hubungan. And then walk together, bukan tarik-tarikan. Berjalan barengan, berjalan bersama. Bukan tarik-menarik, bukan saling tarik-tarikan. Hubungan yang sehat itu bukan siapa yang paling dominan, tapi siapa yang bisa tumbuh bareng-bareng. Kemudian celebrate progress, not perfection. Hubungan yang baik enggak selalu adem ayem. Hubungan yang baik tidak selalu mulus dan lurus, tapi saling melengkapi, saling belajar, saling sabar, dan yang paling penting, saling sadar. And then at the end of the day, hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak punya pasangan, tapi siapa yang paling mampu mencintai dirinya sendiri dengan penuh kejujuran. Dan dari situ berbagi cinta yang sehat pastinya. Ginger, sahabat kita tadi, ngajarin kita satu hal. Kadang untuk bisa benar-benar mencintai orang lain, kita harus belajar menghapus luka kita sendiri dulu. Ginger bilang, kadang untuk bisa benar-benar mencintai orang lain, kita harus belajar menghapus luka kita sendiri dulu. So, let's begin create a new chapter dalam hidup kamu yang lebih sadar, chapter hidup kamu yang lebih bijak, dan chapter hidup kamu pastinya yang lebih bahagia. I believe in you, honestly. Aku bangga banget sama kamu karena kamu masih di sini dengerin sampai di detik ini. Stay kind, whatever happen you got this. Let's deep dive again. Ginger nunjukin bahwa menghapus perasaan yang menahan itu bukan berarti mengabaikannya, tapi menghadapi, memahami, lalu melepaskannya dengan penuh keikhlasan dan penuh kesadaran. Kembali pegang kendali atas hidup dimulai dari langkah-langkah kecil dulu. Berani memilih diri kita sendiri, bahkan kalau itu berarti harus meninggalkan zona nyaman yang menyakitkan, bahkan kalau itu berarti harus meninggalkan orang yang pernah kita kagumi dan pernah kita begitu cintai. Hubungan yang berkualitas itu dibangun bukan dari ketergantungan atau rasa kehilangan, tapi dari kemandirian emosional, kejujuran, dan saling tumbuh bersama-sama. Dan pada akhirnya, kebahagiaan sejati itu bukan diberikan oleh orang lain, melainkan diciptakan oleh keberanian kita sendiri untuk hadir sepenuhnya dalam hidup kita saat ini, sekarang. Begitu, dengan penuh kesadaran. So, izinkan diri untuk merasa, bukan memendam. Rasa sakit, mungkin rasa kecewa, rasa marah, rasa terluka, semuanya itu sah, semuanya itu normal sebagai manusia. Tapi kamu mesti mengizinkannya dan kamu terima sepenuhnya. Jangan kamu abaikan dan jangan kamu tolak. Terima seutuhnya, rasakan, kemudian lepaskan, ikhlaskan dengan penuh kesadaran. Baru luka itu akan sembuh. Merasakannya itu adalah proses awal untuk memulihkan diri kamu sendiri. Jadi jangan ada penolakan, baik itu rasa sedih maupun rasa bahagia.
Kemudian jika kamu suka, kamu journaling. Journaling itu membantu kamu mengenali luka tersembunyi dan melepaskan emosi negatif yang barangkali masih tersangkut. Jika kamu tidak suka journaling, ya kamu talk to yourself. Cerita kepada diri kamu sendiri di depan cermin untuk menyembuhkan diri kamu sendiri dari segala luka yang tersembunyi yang mungkin masih tersangkut di sana. Kemudian kamu mesti membuat boundaries, membuat batasan-batasan yang sehat. Tidak semua orang berhak mengakses hati kamu. Tidak semua orang berhak mengakses jiwa kamu. Memilih siapa yang dekat denganmu itu adalah bentuk self-love. So pilih siapa yang bisa dekat dengan kamu, dan itu adalah bentuk dari kamu mencintai diri kamu sendiri. Karena tidak sembarangan orang yang kamu izinkan untuk dapat mengakses pribadi kamu. Cintai dirimu terlebih dulu. Jangan mencari pasangan untuk cuma melengkapi kekosongan kamu. Kamu sudah utuh sejak awal. Kamu itu sudah sempurna seperti seapa adanya. Hubungan itu hanya memperkaya, bukan menambal. Karena kamu sudah utuh, sempurna seperti seapa adanya. Jadi, jika kamu mencari pasangan, itu hanya untuk memperkaya, bukan untuk mengisi kekosongan ataupun untuk menambal. Bangun hubungan dengan transparansi dan pertumbuhan bersama. Kejujuran dan komunikasi yang nyata itu merupakan pondasi yang utama. Tidak ada hubungan yang sehat tanpa ruang untuk menjadi diri kita sendiri. Jadi terima bahwa perubahan itu perlu waktu. Kadang ada kegagalan, kadang juga penuh dengan derai air mata. But guess what? That's exactly what makes your story beautiful. Ya, that's exactly what makes your story beautiful. Tidak ada metode saklek. Tidak ada metode saklek. Entah lewat journaling ataupun meditasi ataupun olahraga sederhana, yang penting kamu bergerak ke depan. Hargai proses, bukan kecepatan. Menyembuhkan diri atau healing itu bukan suatu perlombaan. Sekecil apapun langkah kamu, itu tetap merupakan kemajuan yang layak kamu celebrate. So, miracle happen ketika kamu percaya bahwa kamu pantas untuk bahagia dan bebas. Stay kind to yourself and others. Kebaikan itu bukan suatu kelemahan. Itu merupakan kekuatan luar biasa yang membuat kamu tetap manusia, tetap utuh, dan tetap luar biasa. And at the end of the day, perjalanan mencintai diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Tidak selalu mudah memang. Tidak selalu hidup indah memang. Tapi trust me, worth it. Let's begin a new chapter untuk hidup yang lebih jujur, untuk hidup yang lebih damai, dan new chapter hidup yang lebih kamu banget, hidup yang bukan pura-pura. Dan akhirnya, teman-teman, kita telah sampai di ujung perjalanan kita hari ini. I know, aku tahu setiap kata yang terucap tadi mungkin terasa berat di beberapa bagian hati kamu. Tapi honestly, itu artinya kamu benar-benar hadir di sini saat ini, di momen ini sekarang, bersama-sama semua rasa yang kamu bawa di hati kamu. I want you to remember this. Tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada kehilangan yang tanpa makna. Ya, aku ulang ya, sekali lagi. Tidak ada luka yang sia-sia, tidak ada kehilangan yang tanpa makna. Even though hari ini mungkin kamu merasa masih berjuang sendirian, but trust me, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Because setiap kali kamu memilih untuk bangkit, bahkan dari segala kehancuranmu sendiri, kamu sedang membangun sebuah kekuatan yang bahkan semesta pun tidak mampu meruntuhkannya. Dan plot twist dalam hidup kamu bukan akhir cerita. Maybe
itu justru permulaan. Itu permulaan dari episode bab baru, bab terindah yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. So, whatever yang kamu bawa hari ini, rasa takut mungkin, rasa kecewa, rasa pedih, luka, marah, izinkan semua itu menjadi bahan bakar, percikan bensin, bukan menjadikan beban. Percikan bensin pembakar semangat kamu untuk membangun istana hatimu yang baru, yang jauh lebih kokoh. Izinin dirimu hadir sepenuhnya, karena at the end of the day, yang terpenting itu adalah kamu tetap memilih untuk mencintai hidupmu dengan segala ketidaksempurnaannya. Yang pesan terakhir dari aku, stay kind no matter what. Pilih jadi cahaya, bahkan di ruang paling gelap pekat sekalipun. Pilih menjadi versi dirimu yang lebih sadar, lebih lembut, lebih berani, dan tetap menjadi orang baik. Dan doaku untuk kamu, semoga hatimu selalu cukup luas untuk mengampuni masa lalu. Semoga kakimu selalu cukup kuat untuk melangkah, meski jalannya sunyi. Semoga matamu selalu cukup jernih untuk melihat bahwa bahkan dalam kehilangan ada hadiah yang tersembunyi. Semoga hidupmu dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban kecil yang membuatmu tersenyum tanpa alasan. Semoga setiap rasa sakitmu bermuara pada sebuah kebijaksanaan. Dan semoga kamu selalu ingat, kamu pantas untuk bebas, kamu pantas untuk bahagia, dan kamu pantas untuk hidup damai. I believe in you. And finally, let's begin again the new chapter in your life, because the miracle happen right after you trust yourself enough to let go. And so, always remember and don't forget, kamu pantas untuk bebas, kamu pantas untuk bahagia, kamu pantas untuk damai. Let's begin again a new chapter, because miracle happen right after you trust yourself enough to let go. Ya, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Wassalam.